era modern ini, dunia sudah terbiasa mendengar berita tentang mega project. Dari jembatan raksasa di Tiongkok, gedung pencakar langit di Dubai, sampai kota pintar di Arab Saudi. Namun, kali ini ada satu kabar yang cukup menggemparkan dunia, terutama karena datangnya bukan dari negara besar dengan miliaran dolar cadangan devisa, melainkan dari sebuah negara kecil di Afrika Barat, Burkina Faso. Ya, Presiden muda Burkina Faso, Kapten Ibrahim Traoré, kembali membuat dunia menoleh. Setelah sebelumnya mengejutkan dengan kebijakan berani melawan dominasi Barat, memutuskan hubungan dengan bekas penjajah Prancis, dan memperkuat kerjasama dengan negara-negara non-Barat, kini Traoré meluncurkan sebuah mega proyek nasional yang tidak hanya membangkitkan semangat rakyatnya, tetapi juga memancing rasa kagum dan rasa khawatir di kalangan elit global. Lalu, proyek macam apa yang sedang dikerjakan Traoré? Kenapa sampai disebut menggemparkan dunia? Banyak analis awalnya meremehkan kemampuan Burkina Faso. Negara ini memang termasuk salah satu negara termiskin di dunia, dengan sejarah panjang ketergantungan pada bantuan asing. Namun, Ibrahim Traoré ingin memutus rantai itu. Mega project yang ia luncurkan bukan hanya sekadar pembangunan fisik, tetapi sebuah transformasi ekonomi dan sosial. Proyek ini terdiri dari beberapa pilar utama. Traoré meluncurkan rencana pembangunan jaringan energi terbarukan terbesar di Afrika Barat. Panel surya, pembangkit listrik tenaga air mini, hingga eksplorasi energi panas bumi, semua diarahkan untuk membuat Burkina Faso mandiri dalam pasokan listrik. Selama ini, 70% penduduk Burkina Faso tidak memiliki akses listrik. Dengan proyek ini, targetnya dalam 10 tahun ke depan, seluruh desa bisa terang benderang tanpa harus menunggu bantuan asing. Burkina Faso selama ini hanya menjadi pemasok bahan mentah, terutama emas dan kapas, ke luar negeri. Traoré ingin mengubahnya dengan membangun zona industri pengolahan. Artinya, emas tidak lagi diekspor mentah, kapas tidak lagi dijual begitu saja, melainkan diolah di dalam negeri, agar memberi nilai tambah dan membuka lapangan kerja. Burkina Faso adalah negeri agraris, namun sistem pertaniannya masih tradisional. Dengan mega project ini, Traoré meluncurkan program irigasi nasional berbasis bendungan dan kanal, memperkenalkan mekanisasi pertanian, serta mendirikan pusat riset benih unggul. Ambisinya, Burkina Faso tidak hanya bisa swadaya pangan, tetapi juga menjadi lumbung pangan bagi Afrika Barat. Salah satu aspek paling mengejutkan adalah berdirinya Universitas Teknologi Pan-Afrika di ibu kota Ouagadougou. Traoré ingin menjadikan pendidikan dan riset sebagai fondasi kemandirian bangsa. Universitas ini dibangun dengan kerjasama para ahli dari Rusia, Turki, dan beberapa negara Asia yang siap mentransfer teknologi tanpa model kolonialisme baru. Meski terdengar lebih sensitif, bagian dari mega project ini juga mencakup industri pertahanan lokal. Traoré tidak mau lagi pasukan Burkina Faso bergantung pada senjata bekas kiriman Barat. Ia ingin negeri ini punya kemampuan memproduksi senjata ringan, kendaraan militer, dan teknologi drone sendiri. Ada beberapa alasan kenapa mega project ini membuat dunia terkejut. Pertama, sumber pembiayaan. Banyak yang bertanya bagaimana mungkin negara kecil seperti Burkina Faso mampu membiayai proyek sebesar itu. Jawabannya mengejutkan. Traoré memutuskan untuk menggunakan hasil emas Burkina Faso sepenuhnya untuk rakyat. Sebelumnya, tambang emas dikuasai oleh perusahaan asing, terutama dari Prancis dan Kanada. Kini, pemerintah nasional mengambil alih dan emas itu dijadikan modal pembangunan. Kedua, keberanian melawan arus global. Di saat banyak negara berkembang masih bergantung pada pinjaman IMF dan Bank Dunia, Traoré justru menolak jalur itu. Ia memilih menggandeng negara-negara sahabat seperti Rusia, Iran, Turki, bahkan beberapa negara Asia untuk kerja sama barter teknologi dan sumber daya. Dunia Barat jelas tidak senang, karena model ini mengancam dominasi mereka di Afrika. Ketiga, resonansi di Afrika. Proyek Traoré bukan hanya soal Burkina Faso. Ini menjadi inspirasi bagi negara-negara Afrika lain yang selama puluhan tahun merasa terjebak dalam neokolonialisme. Tidak heran, banyak media internasional menyebut Traoré sebagai Che Guevara dari Afrika atau bahkan Thomas Sankara baru.
Seperti biasa, setiap langkah Traore memicu reaksi beragam. Media barat menyebut proyek ini sebagai eksperimen, berisiko, dan populisme yang tak realistis. Mereka khawatir jika proyek ini berhasil, maka akan menjadi contoh berbahaya bagi negara-negara lain di Afrika. Bayangkan, jika satu demi satu negara Afrika menasionalisasi tambang emas, uranium, atau minyak mereka, perusahaan barat bisa kehilangan sumber kekayaan murah yang selama ini menopang ekonomi mereka. Di sisi lain, rakyat Afrika menyambutnya dengan sorak-sorai. Di Mali, Niger, hingga Chad, banyak pemuda turun ke jalan membawa poster bergambar Traore. Mereka menganggap proyek ini sebagai sinyal bahwa Afrika bisa bangkit tanpa harus tunduk pada barat. Rusia, Tiongkok, Turki, dan Iran sudah menyatakan dukungan. Bahkan beberapa perusahaan teknologi dari Asia menawarkan investasi bersama dalam pembangunan Universitas Teknologi dan Industri Pertahanan Burkina Faso. Namun jangan dibayangkan jalan Traore mulus. Mega proyek sebesar ini tentu penuh tantangan. Kelompok teroris yang berafiliasi dengan ISIS dan Al-Qaeda aktif di Afrika Barat. Mereka bisa saja digunakan sebagai alat proksi oleh pihak asing untuk mengacaukan proyek ini. Barat bisa saja menjatuhkan sanksi ekonomi atau memblokir perdagangan Burkina Faso. Bahkan bisa menekan negara-negara tetangga agar memutuskan hubungan. Pembangunan industri dan teknologi membutuhkan sumber daya manusia terampil. Traore harus bergerak cepat meningkatkan kualitas pendidikan agar rakyatnya bisa mengisi kebutuhan tenaga kerja di mega proyek tersebut. Meski penuh risiko, mega proyek ini disambut penuh harapan oleh rakyat Burkina Faso. Mereka merasa untuk pertama kalinya, ada pemimpin yang tidak hanya pandai berpidato, tetapi juga benar-benar menyusun visi pembangunan nyata. Peluncuran mega proyek ini jelas menandai babak baru, bukan hanya bagi Burkina Faso, tetapi juga bagi seluruh Afrika. Dunia kini dipaksa untuk mengakui bahwa meski kecil, negara Afrika bisa juga punya mimpi besar dan punya pemimpin yang cukup berani untuk mewujudkannya. Ibrahim Traore bukan sekadar meluncurkan sebuah proyek pembangunan. Ia sedang menulis ulang peta kekuatan global dengan cara yang membuat Barat gelisah dan Afrika kembali percaya diri. Apakah mega proyek ini akan sukses atau tumbang di tengah jalan? Hanya waktu yang bisa menjawab. Namun satu hal sudah pasti. Traore telah menggemparkan dunia dan Burkina Faso tidak akan pernah sama lagi